Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isa Aulia, peserta BIMTEK Guru Belajar Seri AKM Angkatan 1. Kali ini saya mau memaparkan tentang tugas pengibasan BIMTEK Program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Selamat menyaksikan. Bapak dan Ibu sudah mengikuti BIMTEK AKM? Jika belum, segera lakukan pendaftaran dengan batas terakhir BIMTEK Angkatan 11 ini tanggal 27 Februari 2021. Bagaimana caranya? Silahkan mengunjungi di simpkb.kemendikbud.go.id atau Bapak Ibu dapat mencari informasi terkait di internet dan di website paspor GTK Bapak dan Ibu. Menggunakan apa? Menggunakan nomor UKG. Kalau Bapak dan Ibu terkendala mencari nomor UKG, di situ ada cara bagaimana mencari nomor UKG. Namun jika Bapak Ibu ingat nomor UKG-nya dan lupa passwordnya, silahkan Bapak dan Ibu menghubungi operator Dapodik di Dinas Pendidikan di mana Bapak dan Ibu tinggal. Sebelum mengawali paparan, silakan Bapak Ibu merangkai beberapa kata berikut, kemudian Bapak Ibu asosiasikan dengan yang sudah Bapak Ibu ketahui. Berikut linknya. Perjalanan BIMTEK AKM yang pertama yaitu orientasi guru belajar seri AKM, pengantar program BIMTEK Guru Belajar Seri AKM, konsep asesmen nasional, teknis pelaksanaan asesmen nasional, asesmen literasi tingkat SMA, asesmen numerasi tingkat SMA, tindak lanjut laporan AKM, dan asesmen pasca program Guru Belajar Seri AKM. Latar belakang, yakni kemampuan literasi dan numerasi siswa stagnan, sehingga perlu reformasi asesmen untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di Indonesia. Kemudian adanya UN versus AN atau ujian nasional versus asesmen nasional. Dan yang terakhir, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan sehingga tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa. Urgensi AKM versus mutu pendidikan. AKM terdiri dari tes literasi dan numerasi, kemudian ada survei karakter, dan yang ketiga ada survei lingkungan belajar. Asesmen nasional dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil UN saja seperti yang selama ini terjadi? Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilihat hanya dari hafalan banyaknya materi. Karena itu, AKM terdiri dari berbagai tiga hal tersebut. Sekolah teraktif partisipasi BIMTEK. Kalau mau melihat partisipasi sekolah pada kegiatan, silahkan cek di http://guru-belajar-kemdikbud.go.id/seri asesmen kompetensi. Di situ nanti dijelaskan tentang indeks ketuntasan sekolah. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai sekolah. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Ya, menggunakan asesmen nasional.
Asesmen nasional diperlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan, profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Profil pelajar Pancasila dapat dilihat dari flyer berikut ya. Kompetensi siswa, yaitu kecakapan hidup abad 21, harus sejalan dan berbarengan dengan profil pelajar Pancasila. Karenanya, dia akan diukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Refleksi dulu yuk, dari beberapa paparan di atas, apa informasi penting yang Bapak Ibu dapatkan? Apa harapan Bapak Ibu tentang AKM ini? Bapak Ibu dapat menuliskan jawaban pada kolom di bawah ini. Terima kasih. Guru belajar seri AKM terdiri dari orientasi, yaitu tahap pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program. Kemudian ada BIMTEK, yakni tahap pemahaman konsep asesmen nasional, teknis pelaksanaan, butir soal asesmen, dan tindak lanjut program. Terakhir dan yang paling penting, yakni pengimbasan, tahap mendistribusikan pengetahuan agar yang tidak ikut pelatihan memahami tentang AKM dan mengajak yang lain untuk ikut serta dalam kegiatan BIMTEK. Tujuan BIMTEK AKM itu karena berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional, kemudian adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional, guru belum memahami atau belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional, dan guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Pada program ini kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian teknis pelaksanaan asesmen nasional, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMA, dan tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau, yaitu perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, kemudian antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Dan yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif
untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belakang. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Tujuan asesmen nasional yaitu memantau kesenjangan mutu dari waktu ke waktu dan antar bagian sistem pendidikan, yaitu kelompok sosial, wilayah, dan lain sebagainya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian menunjukkan tugas utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Dan yang ketiga, memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Asesmen praprogram. Silahkan mengerjakan kuis dengan link di bawah ini. Asesmen nasional adalah proses penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan tingkat mendasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai dari hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu AKM yang mengukur pembelajaran mendasar literasi membaca siswa dan numerasi siswa, kemudian instrumen survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian ada survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Gimana? Apakah sudah menjawab kegelisahan terkait penghapusan atau penggantian UN dengan AN? Manfaat asesmen nasional yaitu potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, kemudian sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, dan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Bapak dan Ibu dapat mendownload AKM dan implikasinya di http://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/AKM. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional, Bapak dan Ibu dapat mencermati dari bagian di bawah ini. Bapak dan Ibu telah membandingkan asesmen nasional dan ujian nasional. Apakah kebijakan ini hanya sekedar pengganti nama semata? Menurut Anda, apakah asesmen nasional merupakan pengganti ujian nasional? Betul, asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Selain dari teknis pelaksanaannya, cakupan asesmen nasional berbeda jika dibandingkan dengan ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Kebijakan pelaksanaan asesmen nasional berangkat dari evaluasi yang dilakukan terhadap UN yang telah berlangsung selama ini yang lebih berorientasi pada hasil belajar individu dan pembelajaran yang berorientasi pada ujian, sehingga sasaran kompetensi yang diharapkan sebagai perbaikan mutu yang optimal. Yang pertama, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa. PBM belum tergambarkan dengan baik, belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kompetensi abad 21. Sehingga harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter pelajar Pancasila belum lengkap jika hanya dilakukan dengan UN saja. Kedua, UN kurang dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama.
Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kompetensi bernalar. Ketiga, UN kurang optimal untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan karena UN dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN ini tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Pemberlakuan asesmen nasional merupakan sinyalemen kuat dari pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Dari ketiga poin tersebut, yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi asesmen nasional adalah pemahaman mengenai tujuan dan manfaat asesmen nasional, serta implikasinya pada perubahan praktik dan strategi pembelajaran di kelas. Siswa, guru, orang tua, kepala satuan pendidikan tidak lagi direkomendasikan untuk berlatih soal-soal persiapan AKM sebagaimana penilaian yang berbasis ujian. Kuis konsep AKM. Bapak Ibu dapat berlatih melalui link kuisis di bawah. Jangan lupa di SS nilainya untuk dapat membandingkan ketika Bapak dan Ibu mengerjakan untuk kedua kalinya. Selain itu, Bapak dan Ibu harus melakukan refleksi, yaitu menggali lebih dalam tentang informasi penting apa yang Anda dapatkan setelah membaca paparan di atas. Tuliskan jawaban melalui link Idea Board di bawah ini. Juknis AKM. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Di setiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Kemudian, mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Perlu diketahui, selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. KM disusun berdasarkan indikator-indikator. Petunjuk
dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Jadwal pelaksanaan dapat dilihat seperti ini tabelnya. Kemudian AKM berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Ia mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari siswa tanpa membedakan peminatannya atau jurusannya. Jadi seluruh siswa akan mendapatkan soal yang mengukur kompetensi yang sama, yakni kompetensi literasi dan numerasi. Merumuskan bikin soal AKM. Asesmen nasional terdiri dari 3 penilaian. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimal atau AKM. Yang kedua ada survei karakter. Kemudian yang ketiga ada survei lingkungan belajar. Kita balik dulu dari asesmen kompetensi minimal. Dia terdiri dari asesmen literasi membaca yang soal-soalnya disusun dari tingkat memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Kemudian asesmen numerasi yakni menilai tentang memahami, mengaplikasi, dan mengenal. Jadi asesmen kompetensi minimal atau AKM terdiri dari 2 tes, yakni yang berkaitan dengan literasi membaca, yakni literasi membaca fiksi dan informasi, terdiri dari 2 level pembelajaran. Kemudian ada asesmen numerasi yang terdiri dari 1 level pembelajaran, yakni di kelas 10. Bentuk soal dalam asesmen ini terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinu. Asesmen kompetensi minimum terdiri dari numerasi, yakni bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data dan ketidakpastian. Kemudian literasi teks fiksi, yakni menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Dan yang ketiga, literasi teks informasi, yaitu menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Ada berbagai macam level pembelajaran yang disampaikan yang terdiri dari level 1 sampai level 6. Silakan Bapak dan Ibu cermati beberapa tahapan berikut ini.
Bapak dan Ibu telah mempelajari tentang materi Juknis AKM, informasi apa yang Bapak Ibu dapatkan? Silakan saja ditulis di chat di bawah ini. Konsep literasi membaca. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi membaca dan menulis tidak seperti sebutannya, mencakup kemampuan yang lebih dari sekedar mampu mengeja kalimat dan menuliskannya. Literasi membaca dan menulis perlu dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait berbagai cakupan dan konteks kehidupan. Di dalam lingkungan satuan pendidikan, kompetensi literasi yang terus berkembang memungkinkan siswa untuk dapat menggunakannya dalam berbagai mata pelajaran. Dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konsep numerasi. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Numerasi menuntut siswa untuk mengenali dan memahami peran matematika di dunia, memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Secara umum, kompetensi numerasi ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah. Kemampuan siswa ini dalam penerapannya terkait dengan mata pelajaran lain yang siswa pelajari. Kemudian pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu konteks personal, konteks sosial, budaya, dan saintifik. Contoh soal AKM literasi dan numerasi, silahkan Bapak Ibu akses di link berikut ini, nanti akan saya paparkan di deskripsi juga ya. Latihan membuat butir soal literasi dan numerasi. Butir soal AKM numerasi melibatkan proses penalaran yang tidak dapat dipersiapkan melalui program bimbel intensif yang berfokus pada latihan soal saja. Pertanyaan yang dikembangkan berdasarkan kompetensi bukan hafalan materi semata. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan dasar numerasinya untuk penalaran. Proses penalaran siswa justru lebih baik dikembangkan dan dipupuk melalui strategi belajar di kelas. Yang harus dilakukan guru yaitu pahami kemampuan numerasi siswa yang Bapak Ibu ajar, kemudian pilih salah satu kompetensi yang mau dikembangkan dan dievaluasi. Selanjutnya dari kompetensi numerasi tersebut, cobalah membuat 3 buah soal dengan bentuk yang berbeda-beda. Selamat mencoba. Kemudian komponen AKM literasi membaca dan komponen AKM numerasi. Bapak dan Ibu bisa lihat perbedaannya ya. Terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Jadi silahkan dicermati tabel berikut. Bapak dan Ibu telah sampai pada sesi sekarang. Jadi silahkan mengerjakan kuis pra-BIMTEK dan melakukan refleksi. Bapak dan Ibu silahkan mengerjakan kuis di link yang saya sajikan berikut ya. Mengidentifikasi 4 kategori laporan AKM, kategori kompetensi dan contoh analisisnya. Tahap lanjutan setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum
dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan. Untuk lebih memahami penjelasan kompetensi pada setiap kategori, Anda dapat membaca infografik berikut ini. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Seperti contohnya pada AKM literasi berikut. Kelompoknya terdiri dari perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat detail tingkat kompetensinya. Pada AKM numerasi juga seperti itu, ada kelompok perlu intervensi khusus dengan detail tingkat kompetensi. Murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Dan Ibu bisa lihat nanti nilai yang dilaporkan dari pusat kepada sekolah seperti apa hasilnya. Apakah perlu intervensi khusus, dasar, cakap, atau mahir? Hal tersebut sangat diperlukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran guru di kelas. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Dengan demikian, teaching at the right level dapat diterapkan. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Jadi silakan Bapak Ibu cermati apa perbedaan dari pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Laporan hasil asesmen kompetensi minimum yang menunjukkan kategori kompetensi dasar sekolah perlu ditindaklanjuti dengan perubahan-perubahan strategi pembelajaran. Sejalan dengan tujuan asesmen nasional untuk mencapai kompetensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan, maka praktik pembelajaran pun sedikit demi sedikit perlu berubah dari pembelajaran yang berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal, atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam, misalnya memimpin organisasi. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep, dan keterampilan sebagai proses pembelajaran. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada tingkat penguasaan. Dalam sistem pembelajaran berbasis kompetensi, siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan tahapan penguasaan kompetensinya hingga tuntas sebelum akhirnya mampu melanjutkan pada tahap penguasaan kompetensi berikutnya. Sebagai sebuah proses, pembelajaran berbasis kompetensi ini membutuhkan waktu sehingga sedikit demi sedikit siswa menunjukkan penguasaan pengetahuan, konsep, dan keterampilan untuk memecahkan masalah, termasuk menunjukkan karakter yang ingin dicapai, bukan sekedar menguasai konten materi pembelajaran semata. Kekuatan pembelajaran berbasis kompetensi terletak pada fleksibilitasnya karena siswa dapat bergerak dengan kecepatan belajar mereka sendiri. Ini mendukung siswa dengan latar belakang pengetahuan yang beragam, tingkat literasi yang berbeda, dan bakat terkait lainnya. Tantangan pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru antara lain adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tahapan kompetensi dasar siswa, termasuk literasi dan numerasi. Namun, laporan hasil AKM dapat membantu memetakan tahapan kompetensi siswa. Analisis kategori laporan AKM. 1. Perlu perlakuan khusus.
semua siswa akan mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu akan menunjukkan peningkatan kinerja siswa, di mana siswa menjadi lebih fasih dan terampil. Kefasihan mengacu pada kelancaran mereka dalam melakukan pekerjaannya. Siswa menjadi lebih yakin pada kemampuannya jika siswa dapat naik ke level penguasaan yang lebih tinggi. Keterampilan mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap situasi baru untuk bergerak dengan cepat berdasarkan informasi baru. Setiap kategori tingkat penguasaan kompetensi, sebagaimana telah dibahas pada aktivitas sebelumnya, tentu memiliki kebutuhan dan pendekatan tersendiri. Sebelum menentukan tindak lanjut yang tepat, guru perlu menganalisis setiap kategori kompetensi siswanya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan menganalisis tentang kebutuhan, kemudian cara formal atau informal yang harus dilakukan, pendekatannya apa, kemudian bagaimana struktur pembelajaran. Pada infografik berikut disajikan contoh analisis tingkat kompetensi berdasarkan kebutuhan, pendekatan, dan struktur pembelajaran. Penjelasan ini diadaptasi dari penjelasan tahapan penguasaan Mark Rosenberg pada tahun 2012. Silakan membaca dan mencermatinya. Pembelajaran berdasarkan hasil laporan AKM. Bapak dan Ibu dapat membaca buku atau paparan yang disajikan Kemendikbud di AKM dan implementasi pembelajaran. Linknya juga nanti akan saya sediakan di deskripsi ya. Bapak dan Ibu dapat mempelajari atau berbagi tentang praktek baik mengajar di antara guru untuk memperbaiki mutu belajar di kelas. Bapak dan Ibu dapat melihat atau mengambil inspirasi dari guru Susan yang dapat dibaca di https://gurubelajar021. Perbaikan kualitas pembelajaran. Nah, ini namanya segitiga belajar. Dari assessment. Nah, terikat atau tidak terikat erat dengan pembelajaran atau kurikulum. Di dalamnya ada kompetensi kepemimpinan sekolah, pengalaman belajar murid, dan kompetensi guru. Ini bukan bagian terpisah ya, tapi saling terkait atau saling mensupport. Jadi sistem yang tidak bisa dipisahkan namun saling memperbaiki. Kuis tindak lanjut laporan AKM, silakan isi kuis melalui link di bawah. Fokus dan jangan lupa pengimbasan ya, agar yang tidak mengikuti BIMTEK juga berkesempatan tahu, atau ikut BIMTEK langsung di website kemendikbud.go.id. Asesmen pasca program, silahkan Bapak dan Ibu mengerjakan kuis di link berikut supaya lebih mantap tentang pemahaman AKM-nya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Silahkan ikuti berbagai macam pelatihan mandiri di https://simgurubelajar.simpkb.id. Sudah difasilitasi oleh negara, mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung peningkatan kualitas dan mutu belajar siswa di Indonesia. Itu penting bagi guru dan siswa mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks.
Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil belajar Pancasila? Bapak dan Ibu pasti lebih mengetahuinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.